Sudah, Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, senang bisa ketemu kalian kembali pada minggu hari ini. Ya, setelah minggu lalu kita ketemu, kita ngobrol, kemudian kita bahas, kita mau belajar apa aja di mata kuliah pemrograman visual. Kemudian kalian sudah saya kenalkan bagaimana cara penggunaan LMS kita. Nah, jadi di minggu kedua ini kita akan langsung masuk ke materi, yaitu pengantar pemrograman visual dan pengenalan Visual Studio 2010. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ada 3 topik utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa itu pemrograman visual, kemudian tentang Microsoft Net, Visual Studio, Visual Basic Net, dan pengenalan aplikasi yang akan kita gunakan. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan, bahwasannya tools yang akan kita pakai adalah salah satunya Visual Studio 2010. Oke, kita masuk yang pertama ya, pengantar pemrograman visual. Nah, sebelum itu, saya mau nanya dulu nih. Ya, saya yakin kan kalian sudah harusnya sudah paham lah apa itu pemrograman dan apa itu visual. Jadi ini saya mau refresh lagi ingatan kalian, pemahaman kalian di mata kuliah sebelumnya. Apa itu kira-kira pemrograman? Kemudian apa itu visual? Nah, nanti silahkan ada yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya, silahkan di interupsi. Kemudian, Pak, menurut saya pemrograman itu seperti ini, visual itu seperti ini. Oke, kemudian saya lanjut. Ya, di sini pemrograman barangkali ada beberapa definisi yang bisa saya ambil, saya kutip dari jurnal ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, biasakan Anda semua untuk setiap melakukan penulisan artikel atau penulisan tugas yang isinya itu tentang definisi, sebaiknya kalian harus ambil dari jurnal. Oke, itu sekilas saja. Nah, adapun program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Nah, ini menurut Mas Saragih. Kemudian ada lagi nih, menurutnya Indrajani. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak atau software yang dapat digunakan dalam proses pembuatan program yang melalui beberapa tahapan-tahapan penyelesaian masalah. Nah, jadi udah refresh lagi ingatannya bahwasannya bahasa pemrograman itu sebuah kode-kode atau sintak ya yang kita ketik sedemikian rupa, tujuannya agar komputer itu mengerti bahasa kita gitu kan. Komputer kan mesin, dia tidak tahu bahasa kita, bahasa manusia maksudnya ya. Jadi bahasa kita ini, bahasa manusia ini kita konversikan melalui logika-logika kita. Logika yang kemudian dituang dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kan banyak, ada bahasa C, ada bahasa C#, ada PHP, ada Visual Basic. Nah, kita tuangkan logika kita agar aplikasi yang kita buat ini sesuai dengan logika kita ya. Sistem yang dibangun itu sesuai dengan logika kita gitu. Nah, itulah gunanya bahasa pemrograman agar komputer bisa mengerti seperti itu. Nah, makanya bahasa pemrograman itu kan bahasa tingkat tinggi. Oke, saya lanjut. Kemudian visual. Apa itu visual? Ya, secara sederhananya visual itu sesuatu yang terlihat. Nah, apa aja yang terlihat? Ya banyak yang apa yang kita lihat ini visual gitu kan. Cuman apa kaitannya visual dengan pemrograman di sini? Nah, artinya pemrograman visual itu kita membuat sebuah program berdasarkan visual yang ada. Nah, visual di sini meliputi ini ya.
object control. Saya menyebutnya object control, nanti saya tunjukkan di tools yang akan kita gunakan. Nah, jadi atau komponen-komponen pendukung yang menjadi instruksi-instruksi program seperti tombol ya atau button, kemudian ada text box, ada label, pokoknya komponen-komponen yang membentuk sebuah tampilan aplikasi. Nah, itulah yang disebut bagian dari visual dari pemrograman. Nah, lantas pemrograman visual itu ya kita memprogramnya itu berdasarkan visual yang ada tadi. Jadi nanti coding-codingnya itu, fungsi-fungsinya itu nanti akan ditanamkan di setiap komponen. Nah, misalnya ini ada contoh, ada komponen atau komponen tombol misalnya. Di tombolnya itu tombol login misalnya. Nah, tombol login itu kan ada fungsinya. Fungsinya adalah ketika misalnya sederhananya ketika kita klik button login, yang terjadi adalah dia akan melakukan pengecekan. Apa yang dicek? Username dan password, minimal ada 2 kan, username dan password. Walaupun ada beberapa form login itu yang dia ada lagi kayak levelnya misalnya dosen, mahasiswa dan segala macam. Nah, sesimpel ada 2, username dan password. Jadi dia akan melakukan pengecekan. Ini data ada nggak di database? Nah, begitu. Jadi perintahnya itu kita tanamkan di tombol tersebut. Sehingga ketika kita melakukan interaksi melalui klik pada tombol tersebut, nah dia akan melakukan fungsi yang kita tanamkan tadi. Nah, jadi nanti ada sebuah interaksi ya. Setiap komponen, setiap visual tadi itu interaksinya beda-beda, tergantung nanti jenisnya ya. Kalau button nanti interaksinya itu ya klik gitu kan. Kalau misalnya nanti text box ya dia berupa ketikan keyboard. Nah, jadi setiap interaksi itu juga ada fungsinya. Misalnya nih, kayak text box tadi ya, dia akan berfungsi ketika ada penekanan tombol enter. Selain tombol enter dia nggak akan bekerja. Nah, itu nanti akan kita tanamkan berdasarkan interaksinya. Nah, begitu. Itu nanti akan kita bahas. Jadi sama-sama kita pahami dulu bahwasannya pemrograman visual itu kita membuat sebuah program berdasarkan komponen yang ada, komponen pendukungnya. Nah, salah satu software yang mendukung pemrograman visual ini adalah Visual Studio 2010. Ya, walaupun ada juga kayak NetBeans ya dan lain semacamnya, kayak Borland Delphi. Pokoknya dia yang ada susunan komponennya. Oke, selanjutnya mengenai Net Framework. Nah, Net Framework ini secara sederhananya saya menyebutkan dia sebagai perantara atau penerjemah agar nanti software-software yang terinstall di sistem operasi Microsoft ya atau Windows ya, sistem operasi Windows buatan Microsoft itu bisa terbaca oleh sistem operasinya. Jadi Net Framework ini dia penerjemahnya agar software itu bisa berjalan di dalam sistem operasi Windows. Nah, saya yakin kalian sudah melewati mata kuliah sistem operasi juga. Jadi sedikit banyaknya ini ya paham ya. Kemudian Visual Studio. Visual Studio ini ya ini tadi salah satu produknya Microsoft, yaitu tools ya atau perangkat lunak atau software yang bisa membuat software. Nah, itu. Jadi software yang bisa membuat software. Nah, itu keren nggak tuh? Jadi dia ada software gunanya untuk membuat software atau membuat sebuah aplikasi. Nah, itu. Jadi salah satu produk Microsoft itu adalah Visual Studio. Untuk seri terbarunya sendiri saya kalau nggak salah ya, nanti bisa kalian cek lagi. Kalau nggak salah versi terbarunya sudah 2022. Tapi nanti boleh kalian cek lagi. Terakhir memang 2019. Ya mana tahu saya salah, mohon maaf. Kemudian Visual Basic Net. Nah, Visual Basic Net ini adalah bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Jadi VBNet atau sering disingkat VBNet. VBNet ini berada di atau terdapat di tools tadi Visual Studio 2010. Oke, ini ada sedikit pengenalan Visual Studio 2010, nanti kita akan latihan bersama. Silakan
perhatikan dulu ya, biar nanti bisa kalian praktekkan. Jadi yang akan kita gunakan software Visual Studio 2010. Silakan nanti di-download, kemudian di-install di laptopnya masing-masing. Nah, kalau PC-nya belum terinstall, nanti bisa dikonfirmasi ke asisten laboratoriumnya. Bang, ini punya saya PC-nya belum terinstall, barangkali kan ada maintenance. Ya, bagaimana cara menjalankan Visual Studio 2010? Ya, saya yakin kita sebagai mahasiswa yang kuliah di bidang IT udah paham lah cara menggunakan laptop gitu ya. Jadi pada tombol start ini kebetulan tampilannya Windows 10 ini. Nanti kalau punya kalian, punya teman-teman semua Windows-nya Windows 7 nanti disesuaikan aja. Harusnya tidak jauh beda sih ya. Kalau ada yang udah Windows 11 ya mungkin berbeda lagi tampilannya. Nah, untuk menjalankannya, klik tombol start, kemudian searching aja Microsoft Visual Studio 2010. Nah, nanti seperti yang di tampilan itu tinggal diklik saja, maka nanti akan terbuka. Atau bisa modelnya seperti ini, di searching kemudian dibuka. Nah, setelah itu nanti tampilannya setelah terbuka adalah seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerja. Ini adalah lembar selamat datang ya, atau tampilan selamat datang oleh Visual Studio yang di dalamnya ada menu-menu yang paling sering digunakan yaitu New Project dan Open Project. Jadi kita bisa langsung buat project dari klik New Project tersebut. Kemudian bagaimana cara membuat project baru pada Visual Studio 2010? Ya, dari menu File. Kemudian nanti bisa kalian pilih menu New, kemudian selanjutnya ada menu Project. Nah, nanti tinggal diklik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Setelah kalian klik menu File, New, Project. Nah, ini adalah menu dialog sebelum kita membuat lembar kerja ya, atau membuat project. Ada beberapa pilihan di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada Visual Basic, itu bahasa pemrogramannya. Kemudian ada Windows, ada web, jadi ada banyak ya pilihan. Kita pilih yang Windows From Application. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi yang berbasis desktop. Artinya itu aplikasi yang dia berjalan pada sistem operasi dan offline ya, pada PC tersebut. Berbeda kalau dia aplikasi berbasis web, nah itu dia bisa, apalagi webnya itu yang sudah di hosting ya, jadi ya bisa banyak komputer gitu. Kalau dia desktop biasanya dia offline hanya satu komputer itu aja, itu dia pengertian desktop. Kemudian setelah, sebelumnya itu tadi ada nama, kemudian lokasi, kemudian ada solution name. Nah, nama itu untuk membuat nama project ya. Nama project kita apa? Misalnya kita mau buat aplikasi perpustakaan, aplikasi penjualan. Nah, diketikkan aja nanti di situ. Kemudian lokasi, ini tempat penyimpanannya. Nanti setelah ini kita akan praktik bersama ya, biar lebih paham lagi. Membuat project baru. Nah, ini tampilan lembar kerja kita. Ada 3 bagian ya, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Sebelah kiri itu ada, nanti di keterangannya bisa dibaca juga nanti. Nah, keterangan itu toolbox. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bahwasannya komponen-komponen inilah yang membentuk tampilan program yang bagian dari visual tadi. Ada button, ada checkbox, ada banyak lah, ada label, ada textbox. Tergantung kita mau buat aplikasi apa. Kalau title bar, menu bar, saya yakin kalian semua, teman-teman semua sudah cukup familiar lah, apalagi sudah semester 5. Ya, semester berapa nih? Semester 4. Ya, semester 4. Nah, udah semester 4 harusnya udah sering lah menggunakan komputer, sering menggunakan software, pasti udah tahu apa itu title bar, menu bar, toolbar ya. Jadi biar hemat waktu kita, saya tidak akan jelaskan. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan objek tadi ke dalam form, lembar kerja ya.
Misalnya kita mau membutuhkan button, kita mau membutuhkan text box. Nah, tinggal di drag and drop aja ke dalam form, maka nanti dia akan langsung bertambah. Kemudian, nah di sini ada bagian properties. Properties ini untuk mengatur format dari setiap komponen. Nah, tadi seperti yang saya bilang kan bahwasannya kita akan mengcoding atau kita akan menanamkan program pada setiap komponen. Tergantung komponen mana yang ada instruksinya. Kalau komponen button, nah barulah kita tanamkan di komponen button tersebut. Nah, di dalam desain ini kan banyak komponen tuh. Misalnya nih ada komponen, saya coba model yang, tunggu ya, saya akan tampilkan. Ya, misal nih ya, ini saya gambarkan dulu. Ini form gitu ya. Ini form, kemudian misalnya ada komponen button misalnya. Sorry. Ada button. Buttonnya misalnya 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, misal yang ini button login. Button login. Yang ini button cancel misalnya. Ini button exit. Nah, kan ada tulisan login, cancel, exit. Nah, ketika pertama kali kita memasukkan komponen tadi, maka dia buttonnya itu tidak ada teks loginnya, tidak ada teks cancelnya, tidak ada teks exitnya. Yang ada button 1, button 2, button 3. Nah, jadi dia mesti default dia, mesti bawaan. Nah, disinilah kita perlu melakukan editing ya. Di sini kita perlu melakukan editing di menu properties. Kemudian setelah misalnya sudah kita desain sedemikian rupa, ya kita kan mau lihat nih bagaimana sih tampilan, bagaimana sih program kita udah berjalan atau belum. Nah, maka kita runningkan ya, atau kita uji coba. Caranya semoga terlihat ya di komputer kalian itu, nih belum, nanti aja. Apa namanya? Tombol warna hijau segitiga, warna hijau itu segitiga itu, nah itu tinggal diklik maka akan running nanti di software. Ini kan dia masih belum berjalan, belum bisa apa namanya? Belum bisa digunakan gitu ya. Kita belum bisa berinteraksi dengan aplikasi yang kita rancang ini. Masih sifatnya project aja gitu ya. Nah, bagaimana tampilannya ketika dijalankan seperti ini? Nanti dia akan muncul dalam bentuk tampilan form. Ya, kemudian kalau mau mengcoding lagi atau melakukan editing lagi, jangan lupa di-stopkan. Nah, gitu. Jadi jangan lupa di-stopkan biar dia masuk ke project sebelumnya gitu ya. Kemudian kita mau menambahkan sebuah form. Nah, tadi kan begitu begitu kita buat pertama kali kita membuat project, formnya itu kan masih 1. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan form lain? Ya, dalam sebuah project itu kan formnya nggak mungkin 1. Misalnya aplikasi perpustakaan, ada form login, ada form data mahasiswa, ada form data buku, ada form data peminjaman. Nah, berarti minimal entah ada 5 form gitu kan. Nah, bagaimana cara menambahkan formnya? Nah, dari sini di bagian Solution Explore, diklik Add, klik kanan, kemudian muncul menu ya. Kemudian kalian pilih Add, kemudian pilih Windows Form. Nah, maka tinggal diketikkan saja nama formnya. Langsung diketikkan misalnya form data siswa. Kemudian langsung di-add. Maka nanti akan bertambahlah di Solution Explorer-nya itu formnya 2. Nah, kemudian, nah ini startup formnya. Startup form ini maksudnya gini. Kita bisa memilih, kan di project kita nanti ada banyak form tuh. Misalnya ada 10 form. Nah, ketika kita mau melakukan apa tadi ya, running ya di debug ya, kita running kan. Nah, kita bisa memilih ketika di running kan form mana dulu yang berjalan, form apa dulu yang berjalan pertama kali. Ya, seyogyanya kan
yang pertama kali berjalan itu adalah form login misalnya. Nah, tapi bagaimana kalau tujuannya itu hanya untuk uji coba saja? Misalnya form login udah selesai, form menu utama udah selesai. Kita mau uji coba form data siswa misalnya. Kita lagi ngerjain form data siswa nih, kita lagi ngoding form data siswa. Ya, kalau misalnya kita men-startup formnya dari form login, dengan tujuan hanya untuk uji coba form data siswa, maka nanti akan memakan waktu. Kita jalankan nih dari login, kemudian masukkan user, masukkan password, oke, kemudian masuk ke menu utama, kemudian klik tombol data siswa lagi, lama prosesnya. Nah, maka kita bisa langsung memilih form data siswa. Jadi ketika dijalankan, ketika dirancingkan, yang berjalan itu bukan form login, tapi form data siswa dulu. Nah, nanti kalau udah selesai semua, seluruh formnya sudah benar, baru bisa dibalikkan lagi ke form login. Jadi kita bisa mengatur start up formnya itu form mana dulu yang mau dijalankan. Tujuannya untuk menghemat waktu. Selanjutnya kita mau simpan nih project kita. Nah, kalian bisa lihat di bagian toolbarnya itu ada tombol disket. Yang satu tombol disketnya satu, yang satu lagi tombol disketnya ada banyak tuh, ada 3 lapis kalau nggak salah. Nah, nanti perbedaannya adalah kan nanti tuh di dalam lembar kerja kita ada banyak tab misalnya. Kita sedang mengerjakan form login, kita coding gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi ke tab berikutnya, kita lagi ngoding form data user. Nah, kalau misalnya kita ngeklik tombol start yang tombol save yang satu disket aja, nah maka itu hanya berlaku untuk menyimpan tab yang sedang aktif aja. Sementara tab yang form login itu belum tersimpan. Nah, jadi biar amannya biasakan kita langsung memilih save all aja, biar aman ya. Takutnya nanti ada form yang belum tersimpan. Nah, itu bahaya nanti. Kehilangan data itu luar biasa, apalagi kehilangan coding. Kemudian ya kalau udah selesai misalnya mau mengakhiri project, ya sama kita ketahui prosedurnya dari menu file kemudian exit itu udah gampang sekali ya, file dari kemudian exit atau klik aja tombol X di sudut kanan atas. Nah, lantas kalau minggu depan kita mau ketemu lagi, kita mau melanjutkan project tadi, kan nggak langsung satu hari itu project kita yang aplikasi penjualan atau aplikasi perpustakaan tadi selesai. Misalnya kita mau melanjutkan lagi nih, kayak mana cara membuka projectnya? Ya, kita bisa buka dulu Visual Studio-nya, kemudian dari menu File, kemudian menu Open, kemudian Project. Nah, kemudian tinggal dicarilah di mana kita menyimpan project kita tadi. Kemudian cari yang file ekstensinya itu SLN, kemudian open, maka akan terbuka project yang minggu lalu kita buat ya. Oke, kita akan langsung praktik saja. Saya akan coba praktikkan sedikit. Langsung dibuka. Kalau di desktopnya udah terbuka semua komputernya ya, harusnya sudah. Di desktopnya kalau misalnya tidak ada, bisa dicari dari menu yang tadi, tombol start, kemudian Visual Studio 2010. Kalau sudah ada di desktopnya, langsung dibuka saja. Waduh. Sebentar ya. Sepertinya punya saya ini sudah expired ini. Semoga di komputer kalian tidak expired ya. Ya, biasa kalau pakai software yang gratisan. Mohon maaf, saya minta waktu sedikit untuk mencoba mengaktifkannya lagi. Mudah-mudahan ada ya. Pak, Bapak kok banyak nyimpan software sih Pak? Nggak ada yang nanya kayak gitu ya? Ya, saya dulu hobi download software. Ya, karena berguna. Jadi kalau kalian mau minta software, boleh nanti minta ke saya, kasih flash disknya ke saya ya. Oke, udah terbuka punya kalian, harusnya sudah ya. Saya mau mengaktifkan dulu nih. Bismillah.
Ya, alhamdulillah. Kayaknya berhasil. Ya, ini tampilan awal tadi seperti yang tampilan slide tadi. Kita bisa langsung klik new project dari sini. Kemudian Visual Basic yang berbasis net kita pakai VB Net. Kemudian yang berbasis Windows desktop ya maksudnya. Kita buat namanya misalnya aplikasi perpustakaan. Ini contoh saja ya. Ini browse lokasinya, simpan di tempat yang di folder kalian masing-masing lah ya. Nah, saya mau nyimpan di folder saya, kemudian di OK-kan. Jika sudah, oke. Harusnya tampilan kita sama. Ya walaupun di beberapa kasus di kelas sebelumnya tadi, Pak, tampilan kita kok beda. Ya itu ada yang gratil itu tangannya tuh. Jangan panik. Ya, jangan panik. Jadi ini tampilan toolbox-nya. Misalnya, Pak, toolbox saya nggak ada, Pak. Misalnya kayak gini. Nah, toolbox-nya nggak ada gitu kan. Jangan panik dulu. Terkadang gitu, mahasiswa kadang, Pak, ini kayak mana kok beda tampilan kita? Jangan panik dulu. Nah, itu pesan saya. Kita tampilkan dari menu view, kalau misalnya toolbox-nya hilang ya. Ada menu view-nya, kemudian pilih toolbox. Nah, maka muncul lagi. Ini tinggal diklik kanan, di dock aja atau dikunci. Oke, ini tampilan lembar kerja kita. Ada 3 bagian. Toolbox, lembar kerja, kemudian sebelah kanan ini ada Solution Explorer, ada Properties. Toolbox ini komponen yang akan kita gunakan. Tadi saya jelaskan, yang di sini ada tampilan form yang berbentuk desain, jadi kita bisa mendesain formnya di sini, dan bagian coding juga. Jadi di tengah ini selain desain kita bisa mengcoding juga. Bagaimana tampilan codingnya misalnya? Bisa tampilkan dulu. Nah, seperti ini nanti bentuk pengcodingannya ya. Ini tampilan desainnya, ini tampilan pengcodingannya. Kalau dia desain ada tab desainnya di sini, kemudian kalau coding hanya VB saja. Jadi menyatu semuanya di tengah ini. Nah, makanya inilah gunanya tadi tombol save all tadi. Nah, perlu diperhatikan ya. Di sini ada tanda bintang kecil. Artinya bintang kecil ini, malah ada yang nyanyi bintang kecil di langit yang biru. Wah, ya ini perhatikan dulu. Nah, bintang kecil ini artinya form tersebut atau ya form tersebut itu belum tersimpan ya, atau lagi ada perubahan, ada updatean, apakah itu perpindahan komponen, apakah itu ada perubahan coding. Ya, jadi itu menandakan bahwasanya itu belum tersimpan. Nah, maka nanti diklik save all biar sekali dua tersimpan. Kemudian di sebelah kanan ini ada Solution Explorer. Solution Explorer ini ibarat di Windows X, ibarat di komputer itu adalah Windows Explorer, artinya tempat folder-folder kalau di komputer. Kalau di sini ini berisikan form-form yang membentuk project kita. Misalnya tadi project aplikasi penjualan, ada form login, ada form data user, ada data siswa. Nah, nanti di sini kelihatan semuanya, form apa aja. Kemudian properties, nah inilah tadi untuk mengatur setiap komponen. Nah, itu ya. Oke, gimana cara memasukkannya? Misal nih button. Masukkan tinggal bisa diklik drag kemudian dilepas. Gimana bisa ya? Kemudian bisa cara kedua diklik kemudian arahkan ke sini klik. Nah, klik. Nah, ini tadi yang saya bilang, setiap kita memasukkan komponen baru, maka dia masih default dianya pengaturannya. Masih teksnya button 1, button 2, button 3. Nah, jadi kita harus mengubahnya dari mana? Dari menu properties ini. Nah, jadi kalian bisa ubah, klik dulu komponen yang mau diubah. Kemudian di bagian properties, nah ini bisa kalian explore sendiri ya sebenarnya. Kalian bisa belajar mandiri. Nah, ini bisa kalian mau mengubah apa misalnya? Mau mengubah teks, mau kita cari bagian teks. Oh, ini button 1. Tinggal ubah misalnya ketik login, enter. Maka langsung tergantilah teksnya menjadi login. Kemudian button 2 mau diganti namanya menjadi cancel. Enter maka bergantilah menjadi cancel. Ya, gitu ya.
cara menggantinya. Kemudian tadi kita simpan, save all. Kemudian kalau mau menjalankan dari sini tadi, klik start. Kemudian dia akan berjalan, running maksudnya. Maka tampilannya seperti ini. Nah, jadi setiap komponen itu ada bentuk interaksinya terhadap kita. Nah, makanya nanti ada juga mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, itu nanti bisa kalian bahas nanti di sana. Bagaimana kita berinteraksi dengan komputer. Kemudian kalau mau menstopkannya, balik lagi. Kenapa harus di-stopkan? Karena kalau misalnya nanti sedang running nih, ini kasus juga sering terjadi. Pak, saya nggak bisa ngetik ini Pak, nggak bisa ngoding. Ini misalnya mau ngoding nggak bisa. Mau ngedesain lagi nggak bisa Pak. Kenapa? Karena statusnya masih running di sini. Nah itu, jadi perlu diperhatikan. Jangan panik duluan. Kadang nanti udah panik duluan, Pak ini nggak bisa Pak, ini nggak bisa Pak. Wah, ya jadi harus lebih banyak telitinya ya. Ini di stopkan dulu atau klik stop yang di sini agar bisa balik lagi ke project. Jadi kita bisa melakukan pengeditan lagi ya, baikkan pengkodingan bisa diketik lagi gitu ya. Kalau enggak nanti nggak bisa, jadi harus di stop dulu. Kemudian disimpan. Kalau mau di close ya di close dari sini. Kalau mau diakhiri, kemudian di exit. Di sini sama aja. Nah, kemudian kalau kita mau membuka lagi, misalnya pertemuan berikutnya, bisa dari sini. Cara kedua, ini tunggu dulu ya. Cara kedua langsung dari folder, cari menunya, kemudian misalnya nih, nah aplikasi perpustakaan yang ekstensinya adalah SLN. Kalau setiap komputer kan tampilan beda-beda ya. Nah, yang ini ya harusnya ya. Nah, ini tinggal di double klik saja maka dia akan terbuka. Kemudian ini. Bisa dari recent, bisa dari open project. Ini misalnya. Nah, maka kita bisa melanjutkan lagi project kita. Jadi ingat, minggu depan bukan buat project baru, tapi project yang ini dilanjutkan. Ya, nanti ini kasus lagi. Nanti misalnya minggu depan dia buat project baru. Jadi setiap minggu projectnya satu, setiap minggu projectnya satu. Sementara kita bisa dipercepat ya, Pak? Oh iya, Bu. Ya, jadi harus diperhatikan gitu ya. Satu minggu satu project. Ya, itu aja. Ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Ini saya close dulu. Nah, untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan ya. Post testnya nanti ini saya kasih di LMS, silakan dibaca. Nanti kemudian dikerjakan saja. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bapak kalau mau membuat aplikasi yang paling sulit apanya sih gitu? Saya pengen banyak buat aplikasi. Apa kira-kira yang harus disiapkan? Kendalanya biasanya kebanyakan di mana ya? Oh iya Pak. Jadi ya terima kasih Pak. Mas ya, ini adik aja, adik siswa. Oke, ya sulitnya membuat aplikasi. Sebenarnya membangun aplikasi itu kita perlu tim. Jadi hebatnya kalian ya mahasiswa, kita juga saya juga termasuk mahasiswa. Hebatnya kita itu kita seorang desain UI UX-nya, kita seorang pengkonsep logikanya, kita seorang programmernya, kita seorang marketingnya, jadi menyatu semua. Jadi yang paling sulit itu ya kalau misalnya aplikasinya itu permintaan dari klien, nah yang sulit itu adalah menerjemahkan keinginan klien untuk dijadikan coding. Itu aja sih Pak. Yang paling sulit paling itu ya membuat codingnya lah ya. Kadang ada programmer itu kan terkadang bingung dia nyari sintak coding untuk logika yang seperti ini tuh gimana. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala.
Memang yang kasihan itu programmer, Pak. Kalau desain UI UX-nya ya itu menyesuaikan lah. Ya walaupun juga sama-sama sulitnya ya desain UI UX ya. Itu iya, sih bagian. Karena saya bingung lihat ada gubernur, ada bupati, bangga banyak aplikasi. Padahal kan belum tentu banyak aplikasi itu bagus ya. Aplikasi cukup aja satu yang terintegrasi. Gitu. Itu banyak disebutnya aplikasi ini, tapi kebanyakan di monitor saya sebagai mahasiswa kok banyak yang nggak jalan gitu ya. Kadang-kadang bangga dengan banyak aplikasi gitu. Bukannya ya aplikasi mah cukup satu yang terintegrasi begitu. Bagaimana Pak? Nah, makanya di situ kita perlu penerapan metode dalam perancangan atau pengembangan aplikasi. Jadi ada metode prototype, ada metode agile, ada metode waterfall, ada metode UCD ya. Jadi tujuannya itu biar aplikasinya tepat guna sesuai dengan metode UCD. Jadi metodenya itu bagaimana aplikasi itu dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kita nggak sembarang aplikasi. Aplikasi ini kan jenisnya ada dua. Ada aplikasi yang memang dibangun penggunanya menyesuaikan dengan aplikasinya. Nah, ada aplikasi yang dibangun programmernya harus menyesuaikan dengan keinginan penggunanya. Ya memang tantangannya adalah itulah tadi gunanya apa namanya ya survei ya atau apa namanya uji coba. Nah, uji coba artinya biar makanya kadang ada versi beta. Itu tujuannya untuk melihat seberapa puas sih pengguna terhadap aplikasi yang kita buat. Kalau misalnya kita mau buat aplikasi untuk banyak orang gitu ya. Tapi kalau buat aplikasi untuk memang khusus permintaan, nah maka kita harus fokus sama si pengguna itu saja. Misalnya dia pengen sistemnya seperti ini, maka sesuaikan aja dengan dianya. Nah, yang tantangan terbesar itu adalah membuat program yang untuk semua orang. Nah, itu yang butuh banyak eksperimen, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Barangkali itu. Itu masih di mute mungkin ya? Ibu Rina masih di mute ya? Nah, ya. Iya Pak, sudah selesai Pak. Masih ada waktu ya Bu? Sudah habis sebenarnya waktunya. Sudah pas.